السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati llahi fa inna allaha sari'ul hisab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datangnya kepada mereka al-ilmu, kejelasan. Mengapa demikian? Baghyan bainahum, karena adanya kedengkian, kezaliman di tengah-tengah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa man yakfur, siapa yang kufur terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat perhitungannya. Cepat dan tepat, enggak akan ada yang terlewat sedikit pun. Niscaya mereka para mujrimin akan terkejut melihat catatan-catatan yang rinci, yang lengkap. Mereka akan berkata, ma hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Catatan apa ini? Semua tercatat, tidak tertinggal kabirah wala saghirah, kecuali tercatat. Mereka mendapati semua yang mereka kerjakan tercatat, hadir di hadapannya. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi hambanya
hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan kalian, kami hanya menghitung untuk kalian. Buktikan sendiri, ini amalan kalian. Innallaha sari'ul hisab. Tentunya maknanya Allah Maha cepat perhitungannya, artinya Allah akan balas. Fayujazi kulla 'amilin bi'amalihi. Akan dibalas setiap orang yang beramal dengan amalannya. Wa khususan man tarakal haqqa ba'da ma'rifatih. Khususnya orang-orang yang meninggalkan kebenaran padahal sudah tahu. Fahadha mustahiqun lil wa'id syadid. Mereka lah yang pantas dengan ancaman yang keras ini. Yang sudah tahu tapi menentang. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami enggak akan mengadab sampai kami mengutus rasul. Sedangkan mereka yang belum diutus pada mereka rasul, belum sampai padanya ilmu, maka tidak diadab. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat pena, tidak mencatat orang yang tidak mengerti, orang yang lupa, orang yang terpaksa, orang yang tidak sengaja, tidak dicatat. Birahmatihi. Maka ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala selalu mengenai orang-orang yang sudah tahu tapi tidak mau. Ancaman-ancaman Allah atas mereka. Sebagaimana di sini mereka-mereka yang berselisih, min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Mereka bertikai, mereka berselisih dalam keadaan ilmu sudah datang pada mereka. Baghyan bainahum. Karena kezaliman, kedengkian, hasad yang ada pada mereka. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam wa man yushaqiqir rasul. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul? Apa kelanjutannya? Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas baginya petunjuk. Kalau ada yang menyelisihi jalan Rasul karena tidak tahu jalan Rasul yang mana, jahil, mungkin akan dimaklumi. Tetapi masalahnya mereka yang menyelisih jalan Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas baginya huda. Setelah tabayyan. Setelah jelas. Maka kesalahan Yahudi, kesalahan Ahlul Kitab, kekufuran mereka, penentangan mereka, penyimpangan mereka adalah setelah datangnya pada mereka kejelasan ilmu. Ini yang membuat Allah murka pada mereka. Thumma amara ta'ala Rasulahu alaihi salatu wassalam inda mahajjati an-nasara wal yahud wa ghairihim mimman yafdulu ghaira dinillah mimman yufaddil ghaira dinillah. Maka Allah perintahkan nabinya Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika berargumen dengan Nasrani atau Yahudi atau Ahlul Kitab, bahkan atau musyrikin sekalipun, kalau mereka mendebat, menghujat, ini mana hujjah, mana mahajjah, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya, fa in hajjuka, kalau mereka berargumen denganmu atau kalau mereka menghujat kamu, fa in hajjuka faqul, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Aku sudah serahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang mengikutiku sudah aslamtu, sudah berserah diri, sudah menerima, sudah pasrah
kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengikut-pengikutku. Maka tinggal kalian, aslamtum, apakah kalian mau berserah diri? Qul lil ladzina utul kitaba, man utul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal ummiyin, man hum al ummiyin? Musyrikin. Maksudnya orang-orang Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin. Di saat itu manusia ada 3 golongan. Golongan Yahud, golongan Nasrani, dan golongan musyrikin Arab. Yahud dan Nasrani dijuluki ahlul kitab karena memang diberi kitab. Sedangkan musyrikin tidak diberi kitab. Maka mereka dijuluki dengan ummiyin, yang tidak membaca. Maka Allah perintahkan untuk seluruh orang-orang kafir, apakah dari kalangan ahlul kitab ataupun dari kalangan non ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani ataupun dari kalangan musyrikin jahiliyah, perintahkan pada mereka, aslamtum, apakah kalian tidak mau berserah diri? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka mau berserah diri kepada Allah, berarti mereka terbimbing dengan hidayah. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, tidak mau berserah diri, maka tidak ada atasmu wahai Rasul kecuali penyampaian. Enggak ada atasmu kewajiban kecuali penyampaian. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Allah yang akan melihat mereka, menghitung mereka, menghisap mereka, dan memberikan balasan buat mereka. In syarran wa syarrun, in khairan wa khairun. Qala Syekh Sa'di rahimahullah selanjutnya, qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk membantah argumen-argumen musyrikin, argumen ahlul kitab, cukup dibantah dengan kalimat aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku sudah tunduk kepada Allah, tinggal kalian. Aku dan yang mengikutiku. Aku wa manittaba'ani. Ai ana wa manittaba'ani qad aqrarna wa syahidna wa aslamna. Maknanya aku dan pengikutku telah menetapkan, telah mempersaksikan, telah masuk Islam, telah berserah diri. Aslamtu wujuhana, kami serahkan wajah-wajah kami li rabbina, kepada Rabb kami. Dan mereka kenal. Ahlul kitab kenal. Maksudnya Rabb kami, Rabb kalian. Yang kalian kenal, pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta. Wa tarakna ma siwa dinil Islam. Kami sudah tinggalkan semua agama selain Islam. Wa jazimna bi butlanihi, dan kami telah tegas menyatakan batilnya selain agama Islam. Fa fi hadza ta'yizun liman tama'a fikum. Dari sini ada ta'yiz, membikin mereka putus asa, membikin mereka ya's. Artinya membikin mereka putus harapan, tidak berharap lagi kalau Nabi akan ikut mereka. Karena mereka ahlul kitab khususnya, demikian pula Nasrani, demikian Yahudi, demikian pula musyrikin, semuanya berkata, barangkali dia akan kembali kepada kita. Aminu bihi wajhan nahar waqfuru akhirahu. Kalian masuk Islam di siang hari saja dan kemudian kufur di sore harinya. Barangkali dia mau kembali kepada kita, kata Yahudi. Demikian pula musyrikin Arab, Quraisy ketika itu sama.
mendatangi Abu Talib karena dianggap bisa menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Tolong sampaikan kepada ponakanmu wahai Abu Talib. Kita damai saja. Dia boleh berbicara apa saja, asal jangan mencerca Tuhan-Tuhan kami, jangan menyalahkan Tuhan-Tuhan kami. Ditolak. Datang yang kedua, begini saja. Kita beribadah kepada apa yang dia ibadahi 1 tahun, kemudian dia harus beribadah dengan apa yang kami sembah 1 tahun berikutnya. Adil kan? Agar kita tetap menjaga persatuan Arab dan agar suatu saat dia akan kembali kepada agama nenek moyang kita. Harapannya kembali. Juga ditolak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Kami bukan penyembah apa yang kalian sembah dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ikhwani fillah azakumullah, harapan-harapan mereka ini akan pupus, akan hilang kalau kita tegas. Aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani. Aku sudah tunduk kepada Allah, aku sudah serahkan wajahku kepada Allah, aku sudah mengikrarkan, aku sudah bersaksikan la ilaha illallah, aku dan pengikut-pengikutku. Mau apa? Ta'yiz, punah harapan mereka. Putus asa mereka. Tidak lagi berharap kalau Rasulullah SAW akan kembali ke agama mereka, atau kembali kepada agama nenek moyang mereka, atau kepada agama Yahudi atau Nasrani. Tidak lagi. Pupus sudah. Maka justru dibalik oleh Rasulullah SAW dengan perintah Allah. Dibalik justru mereka yang ditanyakan. Qul, katakan pada mereka, pada ahlul kitab, pada ummiyin, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ummiyin musyrikin. Kembali pada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, kata beliau, qad ta'yis liman tama'a fikum. Ta'yis, pemutus harapan mereka yang masih berharap menginginkan pada kalian. Wa tajdid lidinikum, dan terkandung di dalamnya pembaharuan agama kalian inda wurudis syubhat, ketika muncul syubhat-syubhat. Syubhat itu pengkaburan, maka dibalas dengan kejelasan. Syubhat itu tujuannya membuat ragu, maka lawanlah dengan ketegasan. Ini penting. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manhaj yang diajarkan dalam Quran. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani. Kalau mereka menghujatmu dengan sekian argumen-argumen mereka, katakan aku sudah masuk Islam. Aku sudah serahkan wajahku kepada Allah, aku dan pengikutku. Mau apa? Tashkik, membuat keraguan. Balasannya keyakinan, ketegasan. Sebagaimana dalam hadis, kalau datang syaitan membisikkan di pikiranmu, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang membuat ini? Siapa yang membuat itu? Sampai pada puncaknya, siapa yang menciptakan Allah? Katakan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muncul di pikiranmu seperti itu, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tegaskan, biar syaitan putus asa. Tidak berharap lagi. Saya sudah yakin dengan Allah pencipta. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak bisa ditanya dengan pertanyaan seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Siapa yang biasanya membuat tasykik? Yang sering membuat tasykik biasanya di samping ahlul kitab karena merasa punya kitab, juga mereka-mereka yang memang setengah-setengah di dalam Islam. Dengan kata lain, kaum munafiqin wa amsaluhum. Kaum munafiqin dan sejenisnya. Siapa yang sejenisnya? Yang sejenis kaum munafiqin adalah yang ngaku beriman ternyata memiliki kekufuran. Mengaku muslim tetapi meyakini kekafiran-kekafiran seperti Syiah Rafidhah. Mengaku muslim tetapi memiliki sekian kekafiran. Meragukan Al-Quran yang katanya sudah dirubah. Kafir. Menghina, mencerca istri-istri Nabi. Juga kafir. Menentang ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Kufur. Ini juga sejenis dengan munafikin. Termasuk yang sejenis mereka adalah seluruh kelompok-kelompok sesat ahlul ahwa yang memiliki bid'ah yang kufriyah sejenis dengan munafikin. Sehingga beberapa ulama memasukkan ayat-ayat tentang munafikin kepada mereka atau menerapkannya kepada mereka. Ayat-ayat munafikin diterapkan kepada ahlul bid'ah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan sejenisnya. Karena memang mereka sejenis. Memiliki pengakuan keimanan tetapi memiliki kekafiran di dalamnya. Terus ketika mereka para munafikin menebar syubhat, apa yang akan kita jawab pada mereka? Jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Apa mana waghlub alaihim? Qul lahum qawlan ghalidha. Ucapan yang tegas jelas, yang tidak mengandung kesamaran. Jangan pakai kata-kata yang bersayap. Jangan pakai kata-kata yang tidak jelas, tidak tegas. Mereka justru menginginkan yang seperti itu, yang tidak tegas. Maka jangan pakai kata-kata yang tidak tegas. Katakan dengan tegas, aslamtu wajhiya lillah. Aku tetap di atas sunnah. Aku tetap berpegang dengan pemahaman salaf. Mau apa? Bukankah para sahabat juga manusia? Bukankah sahabat juga punya kesalahan? Bukankah? Saya pengikut salafus saleh. Dan sampai mati saya akan tetap menjalani jalan mereka yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Wa in kariha ahlul ahwa. Tegas. Sehingga mereka putus asa. Tidak lagi berharap kalian tertipu oleh mereka. Tidak lagi berharap kalian bisa terbawa. Karena melihat ketegasan kalian. Saya sudah membaca sekian ayat tentang keutamaan para sahabat. Sekian hadis tentang keutamaan para sahabat. Dan sekian akwal dari salaf untuk kembali kepada pemahaman generasi pertama. Mau apa? Quran, sunnah, ijma', qiyas, athar, sudah semua. Maka pengkaburan mereka gak ada nilainya. Tapi kan sahabat begini, letakkan dua jarimu di telingamu, kemudian mengatakan, ana ma'a salafus salih. Mau apa? Ini khonibnin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang ketegasan sudah jelas dalam Quran wa sunnah. Maka tidak perlu lagi perdebatan, tidak perlu lagi pertikaian. Jangan seperti Yahudi dan Ahlul Kitab yang ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jangan seperti mereka. Berselisih, bertikai setelah ada kejelasan dari Quran dan Sunnah. Wa qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa hujjah ala man ishtabaha alaihi al-amr. Berarti dengan jawaban tadi aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an mengandung tiga perkara. Perkara pertama, ta'yiz liman tama'a fikum. Membikin putus asa orang-orang yang berharap kalian akan ikut mereka. Tidak. Mereka akan putus asa dengan jawaban tegas. Yang kedua, tajdid lidinikum, memperbaiki agama kalian yang tadi dibikin ragu dengan syubhat. Maka dengan ketegasan akan mengkilat kembali, akan baru kembali. Liyakunu hujjah ala ghairihim, dan juga menjadi hujjah. Yang ketiga, qiyam al-hujjah
Ala man ishtabaha alaihi al-amr, hujah bagi mereka yang bingung dan ragu. Li'annahu qad taqaddama anna Allah istashhada ala tauhidihi bi ahli al-ilmi min ibadihi. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah lewat, kama taqaddama, bahwa Allah sudah istashhada, sudah mempersaksikan dengan tegas tentang tauhidnya Allah sendiri dan para malaikatnya dan ulul ilmi. Berarti Allah istashhada ala tauhidihi bi ahli ilm. Berarti Allah mempersaksikan keesaannya dengan ahlul ilmi, adanya para ulama yang tegas. Min ibadihi, dari hamba-hambanya, liyakunu hujjatan ala ghairihim, agar menjadi hujjah atas selain mereka. Wa sayyid ahli ilmi, sedangkan tokohnya para ulama, yang paling alimnya dari para ulama, wa afdalihim, dan paling afdalnya, wa a'lamuhum, dan paling alimnya, huwa nabiyuna, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma min ba'dihi atba'uhu, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW adalah para sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Ala ikhtilafi maratibihim, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Memang tidak sama kedudukan mereka, tapi mereka adalah orang yang paling utama dibandingkan generasi setelahnya. Ala ikhtilafi maratibihim wa tafawuti darajatihim, atas perbedaan derajat-derajat mereka. Yang paling utamanya khulafa ar-rasyidin, yang paling awalnya Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu taala anhum. Kemudian al-ashra al-mubasysyirin bil jannah, kemudian ahlu Badr, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, sampai ke mereka yang masuk Islam qabla al-Fatah, dan yang berikutnya yang masuk Islam setelah al-Fatah. Mereka lah ulama yang paling alimnya Rasulullah, kemudian pengikutnya dari kalangan para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Falahum minal ilmi sahih wal aqli rajih ma laysa li ahad. Mereka lah yang memiliki ilmu yang benar dan akal yang cerdas, yang rajih, yang tidak dimiliki oleh orang lain dari makhluk-makhluknya. Ma yusawihim aw yuqaribuhum, enggak ada yang menyamai mereka, enggak ada yang menandingi mereka. Fa idza thabata wa taqarrara, kalau sudah sabit, sudah kokoh dari mereka, sudah ditetapkan oleh mereka, sudah ijma' mereka, seperti ijma'nya mereka tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan agamanya dan dalil-dalilnya yang zahirah, wa qama bi akmalul khalqi, dan sudah ditegakkan oleh yang sesempurna-sempurna makhluk, yaitu Rasulullah SAW. Sudah ditegakkan oleh Rasulullah SAW, oleh a'lamuhum, yang paling sempurnanya dari makhluk dan yang paling alimnya dari makhluk. Hasala bidzalikal yaqin wa intafa kullu syak, maka terjadilah keyakinan dan hilanglah keraguan. Kullu syakkin wa raibin wa qadihin, hilang keraguan, hilang syak, hilang segala macam kesamaran. Wa arafa anna ma siwahu minal adyan batilah, dan ditegaskan, diketahui dengan tegas bahwa selain agama Islam batil, sehingga tidak perlu khawatir, nggak perlu ragu kalau ada orang yang membuat kegelisahan dengan berbagai macam tashkik, syubhat, apakah dari kalangan ahlul kitab ataupun dari kalangan ahlul ahwa. Apa yang kamu yakini dengan pasti, dengan yakin yang berdasarkan ijma', kesepakatan seluruh para ulama dari salaf dan khalaf, kamu pegang kuat-kuat dan kamu ikrarkan dengan tegas, ini saya meyakini hal ini, selesai. Tapi apa saja Ustaz? Apa sajanya sudah dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sunnah. Apakah aqidatus salaf wa ashabul hadis,
atau kitab Sunnah Al-Barbahari, atau kitab Usul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah, atau kitab yang dikumpulkan oleh Ar-Raziyain, kitab-kitab itu yang kata para ulama ini isinya adalah apa yang disepakati oleh Ahlus Sunnah dari akidah Ahlus Sunnah. Maka kalau mereka berbicara dengan berbagai macam syubhat, tashkikat, segala macam peraguan-peraguan, kamu akan tenang. Dan kamu akan berkata dengan tegas, saya ikut ijma'. Tanyakan pada mereka, apa yang kamu katakan, apakah dikenal oleh salaf? Tidak. Tinggalkan. Loh tapi, jangan pakai tapi. Saya sudah berserah diri pada Allah subhanahu wa ta'ala dan tunduk pada sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan Allah dan Rasulnya membimbing saya untuk kembali kepada salaf, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Selesai. Masya Allah. Mereka putus asa. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka kata Allah, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Katakan pada mereka, apakah kalian tidak mau tunduk pada Allah? Apakah kalian tidak mau tunduk pada Rasulnya alaihi salatu wassalam, setelah kamu ucapkan ketegasanmu bahwa saya beriman kepada Allah, saya tunduk kepada apa kata Allah, saya tunduk kepada apa kata Rasul, dan saya tunduk dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah, untuk kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apakah kalian tidak mau tunduk pada Allah dan Rasulnya? Begitu kurang lebih. Setelah Allah katakan qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani, kata Allah katakan pada mereka tadi, aslamtu, kalian enggak mau tunduk pada Allah? Katanya Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah setiap harinya di gereja-gereja mereka. Apakah kalian tidak mau tunduk kepada Allah? Tuhan Allah yang kalian kenal? Tidak mau. Kami akan tunduk. Tuhan Allah telah mengutus Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, dengan bukti yang sangat jelas dari sekian sisinya, akli wa naqli. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Aslamtum, apakah kalian tidak mau tunduk pada Allah? Apakah kalian tidak mau tunduk kepada agama Allah? Kalau mereka mau tunduk, faqad ihtadaw. Kalau mereka mau tunduk, maka mereka terbimbing. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, makna qul lil ladzina utul kitab ay minan nasara wal yahud. Sedangkan wal ummiyin ay musyrikil arab wa ghairihim. Selain ahlul kitab disebut ummi. Aslamtum, apakah kalian mau tunduk, mau berserah diri? Fa in aslamu faqad ihtadaw ay mithla ma amantum bihi. Yani kalau mereka mau tunduk seperti kalian tunduk, mau berserah diri seperti kalian kaum muslimin berserah diri, maka mereka terbimbing. Sama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman, mereka terbimbing dengan hidayah. Ini juga dikatakan fa in aslamu faqad ihtadaw. Ayat dengan ayat saling menjelaskan. Dan ini bukti yang berikutnya untuk kita kembali kepada salaf. Karena Allah katakan dengan amantum bihi, saat turunnya ayat ini tidak ada lain ketika itu kecuali Rasulullah dan para sahabatnya. Kalian tidak ada, semua kaum muslimin tidak ada, semua tidak ada. Maka siapa yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang diajak bicara oleh Allah adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Berarti apa makna ayat? Fa in amanu bimithli ma amantum. Kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman, siapa kalian di situ? Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau mau beriman seperti kalian beriman, berarti seperti para sahabat beriman. Hendaklah kalian beriman seperti para sahabat. Hadhihi hujjah, ada dalil. Ini dalil yang kokoh, yang kuat bagi ahlus sunnah untuk kembali kepada salaf. Qala rahimahullah, kama tadaitum wa saru ikhwanukum.
yakni sebagaimana kalian mengikuti hidayah, maka setelah itu jadilah mereka saudara-saudara kalian. Lahum ma lahum, ma lahum ma lahum, lakum ma lakum. Saya ulangi. Lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum. Atas mereka apa yang atas kalian, bagi mereka apa yang bagi kalian. Sama. Hak dan kewajibannya sama. Kalau sudah mereka aslamu faqad ihtadaw. Fa in wa in tawallau, kalau mereka berpaling yakni dari Islam, waradu bil adyan allati tukhalifu, dan ridho dengan agama-agama yang menyelisihi al-Islam, agama-agama yang rusak, yang sudah dirusak, fa innama 'alaikal balag, maka engkau hanya berkewajiban menyampaikan. Wa ma 'alaika, tidak ada atasmu kewajiban illa al-balag, kecuali penyampaian. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Kalau mau masuk Islam kalian selamat, kalau tidak mau Islam, kami cuma menyampaikan. Kami cuma menyampaikan. Kalau tidak mau, kalian sendiri bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Kalian sendiri yang akan menghadap Tuhan Allah nanti bighairi hujjah. Faqad wajaba ajruka ala rabbik. Kalau engkau sudah menyampaikan wahai Rasul, engkau sudah dapat pahala. Selesai. Demikian pula para da'i, para ustadz, para kiai hanya menyampaikan ajakan. Setelah itu mendapatkan pahala. Selesai. Adapun mereka dapat hidayah atau tidak mendapatkan hidayah, biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wa qamat alaihimul hujjah, yang berarti telah tegak hujjah, telah disampaikan risalah, telah ditegakkan bukti-bukti, telah disampaikan dakwah, maka mereka tidak punya lagi alasan di hadapan Allah nanti kecuali iya, memang kami sudah diberitahu. Maka mereka diazab dalam keadaan tidak punya hujjah apapun. Walam yabqa ba'da hadza illa mujazatihim, tidak tersisa kecuali balasan buat mereka, iqab buat mereka atas dosa-dosa mereka. Falihada, oleh karena itu Allah akhiri dengan kalimat wallahu basirun bil ibad. Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ada faedah lain yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul, katakanlah kepada ahlul kitab, qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin. Katakanlah kepada ahlul kitab, yang berarti Yahudi dan Nasrani, dan juga ummiyin, yang berarti musyrikin Arab dan musyrikin-musyrikin yang lainnya. Katakan pada mereka, a-aslamtum, apakah kalian tidak mau masuk Islam? Ini dalil yang sangat kuat bahwa dakwah Rasulullah SAW itu menyeluruh kepada seluruh agama. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Ibnu Katsir, hadhil ayah wa amthaluha min asrahid dilalat ala umumi bi'tsatihi. Ayat ini dan ayat yang sejenisnya merupakan dalil, bahkan asrah dalil, sejelas-jelas dalil yang membuktikan bahwa dakwah Rasulullah SAW itu menyeluruh. Jangan berkata seperti syubhatnya haula Yahudi dan Nasrani, bahwa itu muslimin, kami punya nabi sendiri, Nabi Isa. Yahudi punya nabi sendiri, Nabi Musa. Kaum yang ini punya nabi sendiri, nabi-nabi mereka masing-masing. Tidak. Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Nabi disuruh oleh Allah, qul lilladzina utul kitab, katakan pada ulul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal ummiyin, dan juga kepada musyrikin. Disuruh untuk menyampaikan risalah kepada semuanya, kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada musyrikin. Demikian pula ayat yang sejenisnya, seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan, wahai manusia, kami Rasulullah ilaikum jami'a,
Wahai manusia, tidak disebut wahai ahlul kitab ataupun wahai Yahudi atau Nasrani, tidak. Tetapi disebut wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Kami Rasulullah diutus pada kalian seluruhnya. Iya, kalau nabi-nabi yang terdahulu untuk kaumnya masing-masing. Ini untuk kaum Ibrani, Nabi Isa. Ini untuk kaum Yahudi, untuk Bani Israel, Nabi Musa dan nabi-nabi yang setelahnya. Ini untuk kaum Madian, Nabi Shu'aib. Ini untuk kaum Ad dan kaum Samud, Nabi Saleh dan Nabi Hud. Baik, ila qaumihi khassah. Juga disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Disebutkan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin adrakatus shalah falyusalli. Disebutkan pula uhilat liyal ghanaim. Disebutkan pula sekian perkara dan diakhiri dengan kalimat bu'itsar rasul atau bu'itsan nabi ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi kaffah. Adapun nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Perhatikan ayat ini. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Furqan atas hamba-hambanya. Liyakuna lil 'alamina nadhira, untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pemberi peringatan lil alamin. Apa maknanya alamin? Al-alamun adalah seluruh makhluk-makhluk. Lebih luas lagi. Tidak hanya sekedar manusia, manusia dan jin. Lil alamin, untuk seluruh alam. Tabaraka alladhi biyadihi atau nazzala al-furqan. Maha suci Allah yang menurunkan Furqan kepadamu, pada seorang hamba, ini kepada Rasul, liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi nadhir lil alamin, untuk seluruh alam. Demikian pula dalam sekian dalil-dalil yang lain terbukti Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Bi'atsatuhu ammah, dan Rasulullah SAW praktekkan. Rasulullah mempraktekannya. Ketika turun ayat ini, betul-betul didatangi Yahudi, didatangi Nasrani. Aslamtum? Apakah kalian tidak mau masuk Islam? Yahudi, aslamtum? Nasrani, aslamtum? Musyrikin, aslamtum? Apakah kalian mau masuk Islam? Didakwahi, diajak. Sebagai tatbiqan, penerapan ayat ini. Di antaranya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bu'istu ilal ahmar wal aswad, aku diutus untuk seluruh manusia, yang merah dan yang hitam, yang berkulit merah maupun berkulit hitam. Demikian pula Rasulullah SAW memiliki seseorang dari kalangan Yahudi yang membantunya, mengambilkan sendalnya, membawakan air wudunya ila akhirnya. Yang tentunya Yahudi ini tahu perangai dan akhlak Rasulullah SAW min awalihi ila akhirih. Maka ketika anak ini sakit, Nabi mendatangi, menziarahi rumahnya, padahal masih kafir, masih Yahudi. Dinasehati dengan kalimat persis seperti yang disebutkan dalam ayat ini, aslamta? Apakah kamu masuk Islam? Aslamtum? Maka anak itu sepertinya ketakutan dengan orang tuanya atau khawatir sehingga memandang orang tuanya. Kata ayahnya, "Ati' Abul Qasim," turuti Abul Qasim. Maka anak itu mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ilah kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi pun keluar dari rumah itu dengan lega hatinya. Alhamdulillah,
alladzi akhrajahu bi minan nar. Alhamdulillah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka sebab atau karena sebab aku. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Yahudi tadi yang biasa yunawiluhu na'alaihi wa yadha wudu'ahu lin-nabi, biasa membawakan air wudunya, biasa membawakan sandalnya, biasa membantunya. Dan saat itu Yahudi dan khususnya keluarga Yahudi yang satu ini adalah fakir. Dia mencari uang dengan bekerja, menjadi pelayan, pembantu di sana dan di sini. Di antaranya ada yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Rawahu Al-Bukhari fi sahihih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita belum pernah mengajak mereka, aslamtum, tidakkah engkau mau masuk Islam? Kalau kita belum pernah mengajak, maka niscaya kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah ketika mereka mati dalam keadaan mereka mengatakan, enggak pernah ada yang ngasih tahu saya. Bahkan tetangga kami muslimin enggak pernah mengajak saya masuk Islam. Bagaimana kira-kira tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Para ulama ketika melihat jenazah ditanya, siapa dia? Oh, itu orang kafir. Dia menangis. Wahai imam, wahai guruku, ini orang kafir bukan muslim. Tambah menangis. Sampai matinya masih kafir. Di mana tanggung jawab kalian? Di mana tanggung jawab kalian di hadapan Allah? Berarti kalian belum berhasil menyelamatkan orang tersebut sampai matinya belum masuk Islam. Merasa salah, merasa berdosa. Menangis karena merasa berdosa. Berarti aku berdosa. Karena sampai matinya orang itu belum kita nasihati, belum kita ingatkan, belum kita tegur, belum masuk Islam. Ikhwani fillah, azakumullah, maka makna dari rahmatan lil alamin adalah menyelamatkan seluruh alam. Kecuali kalau memang tidak mau. Sudah disampaikan, sudah diingatkan, sudah disebutkan berbagai macam hujjah-hujjah, tidak mau, selesai. Ya Allah, ya Rabb, aku sudah menyampaikan, mereka tidak mau. Selesai. Allah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.